Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan serta sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari bersama kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 558 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memulai doa keluarga kami pada hari ini. Kiranya Tuhan mau pimpin agar firman Tuhan boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 42 sampai 46. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 25 ayat 42 sampai 46. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ayat 42 kita mulai. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Tema kita hari ini adalah menyatakan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah menyanyikan lagu "Semua Orang Inginkan Kebenaran". Bapak Ibu sudah tahu lagunya ya. Tadi kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Semua pasti orang pingin bahwa dia itu benar. Tapi ada lanjutannya. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban melakukan kebenaran. Orang pinginnya hanya dianggap benar. Orang pinginnya hanya dia sendiri yang paling benar. Tetapi dia tidak pernah mengusahakan bahwa dia itu sungguh-sungguh benar. Artinya tidak bersalah, tidak melakukan sesuatu yang salah. Tetapi dilanjutkan juga, sedikit orang yang mengusahakan dirinya itu berbuat benar. Tuhan Yesus menyatakan dalam Injil Matius yang baru kita baca, "Sebab aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan tumpangan. Aku telanjang, kamu tidak memberikan pakaian. Dan aku dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah Bapak, Ibu melihat Tuhan Yesus? Kita yang hidup zaman sekarang tentu tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik, nyata. Ada dua kelompok. Kalau kita baca dari ayat 31 sampai 46 itu sebuah kisah yang mencerita tentang domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri gitu ya. Nah, pernyataan yang sama dan pertanyaan yang sama. Tuhan, kapan aku melihat engkau lapar dan aku tidak memberi engkau makan? Tentunya tidak mungkin. Aku tidak pernah melihat engkau haus dan aku tidak memberikan engkau minum. Tidak mungkin. Pasti aku akan memberikan ketika aku tahu bahwa engkau lapar, aku akan memberikan engkau makan. Ataupun haus, pasti aku akan memberikan engkau minum. Dan Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Yesus mengatakan, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, maka engkau tidak melakukan untuk aku. Yesus menyamakan dirinya dengan orang yang paling dianggap hina. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang juga tidak menyadari. Yesus mengatakan, engkau telah memberi aku makan ketika aku lapar. Engkau telah memberikan aku minum ketika aku haus. Dan engkau memberikan aku pakaian ketika aku telanjang. Dan engkau menjenguk aku ketika aku dalam penjara. Kelompok yang kedua pun tidak menyadari apa yang sudah dilakukan. Tetapi Yesus menyatakan, engkau telah memberikan aku makan. Yang kelompok pertama juga mengatakan, kapan aku melihat engkau? Sama dengan kelompok yang kedua, kapan Tuhan aku melihat engkau lapar dan aku memberi makan? Aku tidak pernah melihat engkau lapar dan aku memberikan makan. Yesus menyatakan juga, engkau telah melihat dan melayani orang yang paling hina. Dengan begitu engkau pun telah melayani aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan merendahkan dirinya, Yesus menjadi orang yang paling hina. Tidak disadari bukan? Ketika kita memberikan sesuatu, menyatakan kasih kita kepada sesama kita, nyatakanlah itu sama seperti kita memberikan, menyatakan kasih, bahwa itu kita menyatakan kasih kepada Yesus. Menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita.
Jika Yesus mengatakan, jika engkau tidak melayani orang yang paling hina, maka engkau tidak melayani aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menyatakan kasih Tuhan bagi sesama berarti kita melayani Tuhan. Kan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia merendahkan dirinya sampai sehina mungkin. Tentu tidak disadari oleh murid-muridnya. Pernyataan Yesus sama, dan Yesus menyamakan dirinya sebagai orang yang paling hina. Kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dikasih oleh Tuhan, tentunya kita juga harus menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Lakukanlah itu sama seperti kita melakukan kepada Tuhan. Bukankah kita sudah diberkati? Bukankah kita sudah dikasihi? Bukankah kita sudah diampuni oleh Tuhan? Nyatakanlah itu, salurkanlah itu kepada sesama kita yang sungguh membutuhkan saluran berkat dari kita. Piala firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, engkau telah memberikan aku makan ketika aku lapar. Engkau telah memberikan aku minum ketika aku haus. Engkau telah memberikan aku pakaian ketika aku telanjang, dan engkau telah menjenguk aku ketika aku dalam penjara. Biarlah Tuhan Yesus juga mengatakan seperti itu pada kita, meski kita tidak menyadari. Lakukanlah, nyatakanlah kasih, wujudkanlah kasih kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan itu selalu menguatkan kita, mengingatkan kita untuk selalu menyatakan kasih kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan menutup dengan membaca Lukas 7 ayat 47. Yesus mengatakan begini, sebab itu aku berkata kepadamu, dosamu yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Seberapa besar kasih Allah kepada kita, nyatakanlah itu juga kepada sesama kita. Seberapa besar kasih Allah kepada hidup kita, keluarga kita, nyatakan itu juga kepada sesama kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, nyatakanlah kasih Kristus sehingga orang lain melihat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui kasih kita kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Kita terus mendoakan untuk pemerintahan, bangsa dan negara, pemimpin kita untuk menangani pandemi ini. Vaksin yang sudah ditemukan dan prosesnya biarlah juga Tuhan ikut campur tangan. Kita mendoakan untuk oma dan opa, biarlah tangan Tuhan juga senantiasa memberkati mereka dengan sukacita. Setiap pergumulan kita dalam rumah tangga kita masing-masing, kita juga serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber kasih, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami tidak menyadari akan apa yang kami lakukan bagi sesama kami, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami bahwa semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami, untuk penanganan pandemi virus corona ini. Ya Tuhan, begitu banyak orang yang terinfeksi, begitu banyak orang yang tertular. Kami memohon kepadamu tetap Engkau memberikan semangat, kekuatan,
dokter, perawat, tim medis yang juga menangani ini. Biar mereka juga tidak jemu-jemu untuk merawat orang-orang yang terkena virus corona. Kami mendoakan juga untuk setiap kami ya Tuhan, tolonglah kami, ingatkan kepada kami untuk kami selalu menjaga kesehatan kami dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Tuhan berkati kami, mengingatkan kepada kami untuk senantiasa menjaga kesehatan kami. Kami mendoakan untuk Oma dan Opa, terima kasih untuk usia yang indah bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu. Biarlah kesehatan, kekuatan juga Engkau menyertai kehidupan Oma dan Opa, sehingga mereka tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami mendoakan setiap pergumulan kami dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Dalam pergumulan kami percaya tangan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberikan yang terbaik bagi cita-cita dan harapan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami, menuntun kami, mengarahkan kami ke jalan yang benar. Ada banyak godaan dan tantangan yang harus kami hadapi. Mampukan kami Tuhan untuk kuat iman teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk anak-anak kami yang belajar secara online. Ada rasa jenuh bagi mereka. Tetapi ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau juga memberkati mereka. Masa depan mereka, apa menjadi cita-cita anak-anak kami juga boleh tercapai karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga umat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk sukacita 1 tahun yang Kau berikan bagi mereka. Engkau memberkati kesehatan dan kekuatan, bahkan cita-cita apa yang menjadi impian mereka juga Engkau memberkati. Kami yang bekerja, berwira swasta, karyawan, Tuhan mampukan kami bekerja, melakukan tugas kami dengan cinta kasih Tuhan, dengan kasih dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu juga yang masih kesulitan mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau juga menguatkan mereka untuk tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami ini, mohon ampun atas segala dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 706 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Masih adakah di dalam hati perhatian bagi yang terlantar, yang selalu minta perhatian dari orang yang berbelas kasih? Tuhan tolong kami umat-Mu menyatakan kasih-Mu. Jadi pemberita kabar baik bagi yang lemah dan menderita. Masih banyak orang terpenjara, hidup terbelenggu dan tertawan. Sungguh mengharapkan kekuatan, merindukan sanak dan saudara. Tuhan tolong kami umat-Mu menyatakan kasih-Mu. Jadi pemberita kabar baik bagi yang lemah dan menderita.
Masih banyak orang yang terbuang, tidak dihargai dan tersingkir. Hidup bagaikan sebatang kara, tak lagi mendapat kasih sayang. Tuhan, tolong kami umat-Mu menyatakan kasih-Mu. Jadi pemberita kabar baik bagi yang lemah dan menderita. Kita semuanya bersaudara, berikanlah yang dapat Kau berikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lagu yang sudah kita nyanyikan, masih adakah di dalam hati kita kasih kepada sesama kita? Lagu ini mungkin belum pernah kita nyanyikan, tetapi lagu ini mengingatkan kita, merefleksikan hidup kita untuk senantiasa menyatakan kasih. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati oleh kehidupan kita. Nyatakanlah kasih. Tanyakanlah pada diri kita, masih adakah belas kasihan kita kepada sesama kita? Tuhan memberkati kita semua untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kita. Amin.